Filipi 4 ayat yang ke-8. Haleluya, Yesus. Dikatakan seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya melihat ayat ini menegaskan betapa pentingnya kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita, masa depan kita, saudara. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, saudara. Kalau kita hanya memikirkan pikiran yang negatif, saudara ya, kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Kita hanya saling menyalahkan. Kita mau katakan, kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik kita akan terima dari Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, mungkin kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, kita hanya melihat, aduh apalagi di rumah terus, suami tidak ada kerjaan atau istri tidak ada kerjaan, kita di rumah terus, kadang-kadang bosen. Kadang-kadang tanpa disadari kita sudah saling menyakiti satu sama yang lain. Suami istri saling menyakiti, orang tua dan anak sudah saling menyakiti, baik sengaja atau tidak sengaja, saudara. Ya, untuk itu saudara, di tengah-tengah dunia keadaan yang seperti ini, saudara, mari jangan sampai kita ditipu oleh iblis, saudara ya, untuk kita saling menyalahkan. Tapi mari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya benar-benar kalau kita diisi pikiran kita dengan firman Tuhan, tentu saudara kita tidak akan saling menyakiti satu sama yang lain. Tapi yang ada kita saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan. Mari kita pikirkan aja yang manis, yang sedap didengar, saudara ya. Itulah yang kita pikirkan. Untuk itu malam hari ini, apa yang saudara sedang pikirkan? Itu akan menentukan kondisi hati kita. Kalau kita pikirkan yang negatif, maka kondisi hati kita akan juga menjadi tidak baik, saudara. Tanpa sadari perkataan kita pun juga akan tidak baik. Begitu saat-saat ini, mari kita selalu berusaha untuk bisa memahami orang lain. Memahami pasangan kita, memahami anak-anak kita, memahami orang tua kita. Itu akan menolong kita untuk kita bisa menangani mungkin sakit hati, kecewa, sehingga kita bisa mengampuni. Namun saya mau katakan, di dalam pemikiran kita, saudara, ya, kita selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa ada, kita bisa bernafas, itu satu anugerah. Saya kata kalau kita masih bisa makan, walaupun mungkin nasi pakai sambal, saudara, kita masih bisa makan. Bersyukur. Karena itu jangan biarkan hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kita. Mari pikirkanlah semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Itu saudara, apapun masalahmu saat ini, mari kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa masalah kita ke hadapan Tuhan. Dan kita terima dengan iman. Kita percaya Tuhan pasti tolong hidup kita. Tuhan pasti tolong suami kita. Tuhan pasti tolong istri kita. Tuhan pasti tolong anak-anak kita. Karena apa? Standar kita adalah kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Bukan pendapat pribadi. Bukan apa yang menguntungkan kita. Atau apa kata orang. Tetapi apa kata firman Tuhan. Kita untuk belajar menaklukkan setiap pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Karena menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Maka dengan firman Tuhan
itu akan menuntun kita untuk kita selalu ada damai sejahtera, ada pikiran yang positif. Terima kasih. Ini pesan saya malam hari ini untuk saya dan untuk saudara.